Welcome. Hai semuanya, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekarang, saya akan mencoba memaparkan tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Putu Swendra Putra, SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Saya bekerja di SMP Negeri 4 Bangli dengan fasilitator Putu Ana Masriani Giri dan pengajar praktik Ide Bagus Made Widarsana. Baik, pertama kita akan membahas tentang bagaimanakah perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Sebelumnya, saya kurang memahami tentang karakteristik murid saya. Kemudian, saya selalu menuntut murid untuk mencapai target yang saya inginkan. Kemudian, saya hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran, bukan berdasarkan proses pembelajaran. Dan pembelajaran yang saya terapkan masih hanya berfokus pada guru. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak di Modul 1.1, ada banyak hal yang saya pelajari, khususnya tentang konsep filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Hal inilah yang membawa pengaruh besar terhadap saya tentang pendidikan, sehingga banyak hal yang berubah dalam proses belajar mengajar yang saya terapkan di kelas. Perubahan yang saya alami adalah saya lebih memperhatikan karakteristik murid, tidak lagi menuntut murid, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya untuk menuju kodrat zamannya. Kemudian, saya memberikan penilaian berdasarkan prosesnya dan bukan sekedar hasil akhirnya. Selain itu, saya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya juga selalu berusaha menanamkan budi pekerti yang baik kepada murid. Berikut ini ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Pertama, menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketiga, menerapkan nilai-nilai kemandirian, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Untuk praktik baik atau aksi nyata dari ide-ide tersebut, tercetuslah suatu ide pembelajaran, yaitu belajar bersama dengan KHD. KHD di sini akronim dari kreatif, humoris, dan dinamis. Saya mulai dari tahap perencanaan. Pertama, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, saya membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif. Pada tahap pelaksanaan, saya mengawali dengan menggali pengetahuan awal murid dan kreativitas murid. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Secara lisan, saya juga menyampaikan materi yang bernuansa humoris agar murid lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran. Saya juga berusaha mendampingi murid dalam hal pengerjaan tugas kelompok. Pada saat pengerjaan proyek, saya selalu berusaha mendampingi kelompok mereka agar sesuai dengan kodrat alamnya, sehingga potensi mereka bisa tersalurkan dengan tepat sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, inilah yang akan terjadi dalam kelas yang saya ampu. Dibagi jadi dua. Teman-teman tahu nggak sih dibagi bagiannya ada apa aja? Buat teman-teman yang nggak tahu, dengerin ya penjelasan berikut ini. Sama alat dan produksi bersama ya. Jadi dulu. Sekarang, kita akan menuju pada tahap refleksi. Kelemahan yang masih ada dalam diri saya adalah, pertama, manajemen waktu pelaksanaan pembelajaran yang masih kurang sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Kedua, masih ada murid yang lemah dalam penerimaan pembelajaran. Kendala-kendala yang saya temui adalah sebagai berikut. Pertama, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Kemudian,
jaringan internet yang lambat untuk menjalankan media pembelajaran berbasis digital. Beberapa murid belum terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Dari kelemahan dan kendala tersebut, saya menemukan solusi sebagai berikut. Pertama, merancang ulang perangkat pembelajaran dengan metode KHD, kreatif, humoris, dinamis. Kedua, menuntun dan mendampingi murid yang mengalami keterlambatan penerimaan pembelajaran. Dan yang terakhir, mensiasati sarana dan prasarana agar pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Berikut ini adalah testimoni rekan sejawat saya. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inengah Budi Saputra SPD MPD. Saya selaku guru BK di SMP Negeri 4 Bangli. Sekaligus teman sejawat dari Bapak Putu Suendra Putra SPD yang sedang menjalankan program Guru Penggerak Angkatan 8. Pak Putu sudah menjalankan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi, yaitu dengan metode visual, auditory, kinestetik. Dan Pak Putu sudah menjalankan prinsip-prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah dijalankan di semua pembelajarannya, yaitu dengan kreatif, mandiri, aktif, kolaboratif, dan bergotong royong. Pesan saya, sukses selalu Pak Putu, dan sekian dari saya, Om Santi 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 Santi. Nah, berikutnya adalah testimoni dari siswa saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyo Marianti, siswa kelas 9 dari SMP Negeri 4 Bangli. Saya sangat antusias belajar ilmu pengetahuan alam bersama Pak Putu, karena pelajarannya sesuai dengan gaya belajar saya dan teman-teman saya. Serta saat pembelajaran ditampilkan beberapa video yang membuat kami lebih mengerti. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Putu. Om Santi Santi Santi. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya dalam penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.